Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, karunia, anugerah yang kita rasakan. Semoga amal ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, yang fardu maupun yang nafilah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang dicintai, yang dibanggakan, yang kelak mendapat syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini berarti kita sudah 15 hari puasa di bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Berarti sudah separuh jalan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga yang separuh yang akan datang bisa kita tingkatkan lagi amal ibadah kita, bisa kita lebih manfaatkan lagi waktu-waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, masih membahas tafsir surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, surat yang urutan 40. Baru kita, berarti setiap pertemuan baru satu ayat. Sudah 3 ayat, ini insyaallah ayat yang keempat. Kita bacakan dari ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuduhu wajadalu bil batil liyudhidu bihil haqqa fa'akhadtuhum fakaifa kana iqab. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 6 baru kita bacakan. Kita sudah membahas 3 ayat pertama. Hamim, huruf muqatta'ah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Ayat yang kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Dialah Allah Subhanahu wa taala maha pengampun atas segala dosa, wa qabilit taub, dan yang maha menerima taubat. Tapi Allah Subhanahu wa taala syadidil iqab, yang maha keras siksanya. Ditaul, yang mempunyai karunia yang sangat luar biasa. Anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya.
La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Ilaihil masir, kepadanya lah semua akan kembali. 3 ayat pertama ini dari Hamim, salah satu hikmahnya adalah tantangan bahwa Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah, yang dengannya orang-orang Arab mengucapkan kata-katanya, menyusun kata-kata kalimat, menyusun syair, dan mereka tetap tidak bisa, bahkan tidak berlaku hanya kepada orang Arab, bagi seluruh manusia tidak ada yang bisa untuk membuat tandingan semisal dari Al-Quran ini walaupun 1 surat saja. Padahal Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, 6.000 sekian ayat. Al-Quran menantang manusia bukan satu, semuanya untuk membuat semisal Al-Quran. Kalau tidak percaya bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, 1 surat saja, tapi ternyata tidak bisa dan tidak akan bisa sampai hari kiamat. Ayat yang kedua, tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha mengetahui. Maka pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran. Apakah mereka semuanya beriman? Apakah ada yang tidak mau beriman? Ayat yang ketiga membahas tentang siapa Allah Subhanahu wa taala. Dialah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di sini disifati dengan 2 sifat. Yang pertama adalah ghafirid dambi wa qabilit taubi, yang maha mengampuni dosa-dosa. Kemarin kita bahas bahwa ampunan dosa ada banyak macamnya. Seperti hadis tentang puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ada yang ampunan itu dengan taubat, dan yang paling besar adalah ampunan itu dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas. Wa qabilit taubi, dan dialah Allah yang maha menerima taubat. Sebesar apapun dosamu, sebanyak apapun dosamu, maka Allah maha menerima tobat bagi siapa yang mau bertobat dengan sebenar-benarnya. Di antara ayatnya yang paling dahsyat adalah surat Az-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sebanyak apapun dosamu, sesering apapun maksiatmu, tobat lagi maksiat lagi, tobat lagi maksiat lagi, tobat lagi. Innallaha yaghfir, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tobatlah, gak ada kata terlambat untuk bertobat. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya, gak ada dipilih-pilih. Bahkan dosa syirik pun, kalau mau bertobat kepada Allah, memperbaiki diri, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala kembali, maka Allah maha menerima taubat. Qabilit taubi. Tapi jangan main-main, jangan meremehkan, karena Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha keras siksanya. Ini namanya roja dan khauf. Pertama, diberi harapan, optimisme. Tobat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Tapi jangan menyepelekan, karena kalau tidak mau bertobat, adab Allah, hukuman Allah, siksa Allah sangat pedih, sangat keras. Ditaul, meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang sangat luas, ampunan yang tidak terbatas, rahmat kasih sayangnya, kasihnya tidak pilih kasih, sayangnya tidak terbilang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia.
Mana ada Tuhan yang lebih pantas disembah? Tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilaihil masir, kepadanya semua akan kembali. Nah, baru kita bahas ayat keempat ini. Ini tentang respon, tanggapan orang-orang yang disampaikan kepadanya Al-Quran. Apakah mereka mau beriman atau menolak? Nah, sebagian beriman dan sebagian menolak. Dan ini yang diceritakan yang menolak. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Dan tidak ada yang mendebat, mempertentangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an kecuali orang-orang kafir. Berarti orang yang beriman tidak mendebat, menerima sami'na wa ata'na. Tapi orang-orang kafir mendebatnya, menentangnya, mencari celah. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladina kafaru. Tidak ada yang mendebat, mempertentangkan, menantang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Kamu jangan kagum, jangan heran, jangan takjub, jangan tertipu dengan keberhasilan mereka di banyak belahan negeri di dunia. Jangan takjub, jangan heran, orang-orang kafir itu menguasai negara-negara yang mayoritas di dunia ini, yang mendolimi umat Islam. Sampai sekarang saudara kita yang di Palestina terdolimi, dijajah, dianiaya, dibunuh, dijadikan sasaran tembak. Padahal nggak bawa senjata, sudah puasa, nggak punya makanan, nggak punya minuman, terlunta-lunta, sedang tertatih-tatih berjalan, dijatuhi bom, nggak bawa apa-apa. Apakah manusia seperti itu bisa disebut manusia? Sekejam itu, sebengis itu, sesadis itu. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladina kafaru. Tidak ada yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kita lihat respon, tanggapan orang-orang atau manusia secara umum terhadap Al-Quran. Kalau yang menerima adalah orang yang beriman, yang hatinya normal, yang pikirannya sehat, yang akalnya sehat, maka mereka akan menerima ini dengan lapang dada, akan menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 174, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Al-Qur'an ini sebagai cahaya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian penjelasan yang nyata, yang gamblang dari Tuhan kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, Al-Qur'an ini tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Sungguh telah datang kepada kalian burhan, penjelasan yang gamblang, yang terang, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepada kalian nuron, cahaya yang jelas, yang gamblang. Al-Quran dianggap sebagai cahaya. Demikian juga dalam surat At-Taghabun ayat 8, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya. Al-Quran disebut cahaya yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa-apa yang kalian lakukan. Maka bagi orang yang beriman, cahaya ini menjadikan dia petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah, rangkaian ayat-ayat puasa,
syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan yang membedakan antara hak dan yang batil. Maka Al-Quran ini ketika menyentuh hati orang yang tadinya ibaratnya hatinya mati, tapi tersentuh oleh Al-Quran mendapat cahaya, maka dia hidup. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya seperti orang yang mati kemudian mendapat cahaya, hidup lagi. Dalam surat Al-An'am ayat 122, Allah Subhanahu wa taala berfirman, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Apakah seperti orang yang mati kemudian kami hidupkan kembali, kami jadikan baginya cahaya. Al-Qur'an ini sebagai cahaya, yamshi bihi fin nasi, yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di antara manusia, menyebarkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan perdamaian, menyebarkan keindahan. Apakah sama orang yang mendapat cahaya Al-Quran ini dengan yang dalam gelap gulita? Berarti kalau tidak mendapat Al-Quran, tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran, menolak kebenaran Al-Quran, dia seperti dalam kegelapan. Kama masalahu fid dhulumati laisa bi kharijim minha. Apakah dia nanti akan seperti orang yang dalam kegelapan, nggak bisa keluar, nggak ada cahaya, nggak tahu apa-apa, nggak lihat apa-apa, nggak bisa kemana-mana. Orang yang dalam kegelapan, kemana dia pergi akan nabrak, karena nggak tahu, gelap, nggak bisa melihat. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah kami dihiasi bagi orang-orang kafir itu yang tidak mau percaya dengan Al-Quran, mendebat Al-Quran, dianggap baik perbuatannya selama di dunia. Mereka menganggap perbuatannya baik karena tidak mendapat petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mau'idhah hasan, peringatan. Dalam surat Yunus bahkan kita disuruh bergembira ketika mendapat petunjuk dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 57 dan 58, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, peringatan, nasihat, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat dari apa yang ada di dalam hati kalian, di dada kalian. Al-Quran nasihat yang baik, memberikan manusia petunjuk menghadapi kehidupan di dunia. Al-Quran menyembuhkan penyakit yang ada di dada, penyakit hati. Wa syifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan penyembuh yang ada di dalam hati kalian dan memberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka bergembiralah dengan Al-Quran. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, karena karunia Allah Al-Quran dan rahmat kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, oleh karena itu bergembiralah. Gembira dengan Al-Quran. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Ini Al-Quran kalau diterima bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat Shad Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Apa fungsinya? Mubarak, membawa keberkahan. Satu huruf saja pahalanya 10 kali lipat. Liyadabbaru ayati, supaya kalian mentadaburi, supaya ditadaburi, dijadikan pelajaran ayat-ayatnya, bukan untuk didebat seperti orang-orang kafir tadi. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya pikiran itu mengambil petunjuk
mengambil menjadikannya sebagai peringatan dalam kehidupan mereka. Maka Al-Quran disebut sebagai dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikra, peringatan Al-Quran ini, dan kami juga yang menjaganya. Tidak akan ada yang bisa merubahnya, mengurangi, menambahi, menyimpangkannya. Ini Al-Quran. Maka harusnya ketika orang itu mendengar ayat-ayat Al-Quran, tambah kuat imannya, tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah tenang hatinya. Maka bagi orang beriman, seperti dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang disebut benar-benar beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah hatinya menjadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Al-Quran, zadathum imana, bertambah keimanan mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Tuhan mereka bertawakal. Siapa orang beriman ini? Yang bermanfaat Al-Quran baginya, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang melaksanakan isinya Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang mukmin sebenarnya. Apa balasannya? Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan dan rizki yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi. Itu respon tanggapan orang beriman terhadap Al-Quran. Sekarang tadi orang-orang kafir apa tanggapannya? Mendebat Al-Quran, tidak mau terima dengan Al-Quran. Contohnya di surat At-Taubah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Ketika Al-Quran ini, ketika diturunkan satu surat kepada mereka, ini orang-orang munafik, termasuk di dalamnya orang kafir, faminhum, maka di antara mereka berkata, may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Mereka saling bertanya, apakah ada di antara kalian yang malah bertambah imannya? Berarti seakan-akan Al-Quran itu nggak ada efeknya, nggak ada bekasnya, nggak ada pengaruhnya bagi dia. Fa'ammal ladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, fazadathum imana wa hum yastabshirun. Sedangkan orang-orang yang beriman, maka dia bertambah keimanannya dan tambah mendapat kabar gembira tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, tidak mau menerima Al-Quran, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum ridsan ila ridsihim wa matu wa hum kafirun. Sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, tambah kafir, tambah ingkar, tambah sesat, tambah maksiat, dan mereka mati dalam keadaan kafir karena mereka menolak kebenaran Al-Quran, menjadikannya bahan celaan, sebagaimana disifati di dalam surat Al-Kahfi ayat 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin, dan tidaklah kami utus para nabi dan rasul itu kecuali membawa kabar gembira dan peringatan, kabar gembira tentang adanya surga, balasan bagi orang yang taat, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mundhirin, dan peringatan bagi orang yang maksiat, orang yang mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan terhadap ayat-ayat Allah? Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudkhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Dan mereka mendebat,
Dan orang-orang kafir itu mendebat ayat-ayat Allah dengan cara yang batil, untuk memenangkan atau untuk mengalahkan yang hak, yang benar, menggantikannya dengan kebatilan, dengan kesesatan, untuk mengalahkan kebenaran. Wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa, dan mereka menjadikan ayat-ayatku, ayat-ayat Allah Al-Qur'an, wa ma undiru, dan peringatan yang diberikan kepada mereka, huzwa, sebagai bahan olok-olokan, candaan. Al-Qur'an dijadikan bahan untuk dilecehkan, dihina, tidak untuk ditaati, bukan untuk diterapkan hukumnya. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hajj itu ada 2, ayat 8 dan ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi kulla syaitonin marid." Dan di antara manusia ada yang mendebat dalam agama Allah ini tanpa dasar ilmu dan hanya mengikuti setan yang mungkar, yang menentang, yang membangkang. Ayat 8-nya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Di antara manusia ada yang mendebat tentang Allah ini tanpa dasar ilmu, tanpa dasar petunjuk, dan tanpa dasar kitab yang menjelaskan, yang bercahaya. Semua ini bantahan orang-orang kafir terhadap kebenaran Al-Quran. Dikatakan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Al-Quran disebut produk sihir. Dalam surat Yunus ayat 2, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum an angdirin nasa wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Apakah orang-orang itu, manusia itu, merasa heran ketika kami wahyukan kepada salah seorang di antara mereka untuk memberi peringatan kepada manusia dan memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman, bahasanya orang beriman mendapat kedudukan yang tinggi, yang mulia di hadapan, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalal kafiruna inna hadza lasahirum mubin. Ketika diajak untuk beriman, orang-orang kafir itu berkata, ini adalah sihir yang nyata. 2 yang mereka tuduh sebagai sihir, Al-Quran dianggap sebagai sihir, Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Karena sihir menurut mereka adalah sesuatu yang bisa memisahkan antara suami dengan istri, saudara dengan saudara, anak dengan bapak. Al-Quran menjadikan orang beriman yang dengan rela dia meninggalkan keluarganya untuk mengikuti kebenaran. Ini menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir, bahkan dituduh sebagai orang gila. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 52, kadzalika ma atal ladina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Dan demikianlah ma atal ladina min qablihim, apa yang sudah didatangkan kepada orang-orang sebelum mereka, mir rasulin, setiap datang seorang nabi dan rasul kepada orang-orang kaum sebelum Nabi Muhammad, illa qalu, mereka pasti mengucapkan sahirun au majnun, dia itu orang tukang sihir atau orang gila. Bahkan Nabi Muhammad dituduh sebagai orang gila. Tuduhan dalam tentang tukang sihir itu juga dalam surat Al-Mudaththir. Ini bapaknya Khalid bin Walid, namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Ketika ingin menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, mereka bermusyawarah, ini sebutan apa yang pantas kita tuduhkan kepada Nabi Muhammad, kok dakwahnya tidak bisa dihentikan. Maka dalam surat Al-Mudaththir itu disebutkan summa abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam dan cemberut. Summa adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala, dia membuat vonis, faqala in hadza illa sihru yu'sar. Ini Al-Qur'an ini adalah sihir yang diada-adakan.
Nabi Muhammad dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai penyair. Dianggap Al-Quran ini adalah syair, syairnya bangsa Arab. Dalam surat Yasin, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas kami mengajarkan kepada Nabi Muhammad itu syair, enggak pantas baginya. Yang kami ajarkan kepada Nabi Muhammad itu bukan syair, bukan syair, dan tidak pantas syair itu diajarkan kepada Nabi Muhammad. In huwa illa dzikru wa qur'anun mubin. Al-Quran ini adalah peringatan dan Quran yang nyata, yang jelas, yang gamblang, yang terang. Liyundira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, supaya memberikan peringatan kepada orang yang masih hidup. Berarti sejatinya Yasin ini lebih berguna untuk dibacakan kepada orang yang masih hidup, karena itu peringatan kepada orang yang masih hidup. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, dan memberikan keputusan yang jelas bagi orang-orang yang kafir, kemana mereka akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuduhan-tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah debat itu tidak boleh? Boleh. Debat itu boleh kalau dengan cara yang baik dan tujuannya untuk berdakwah. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu mendebat ayat-ayat Allah dengan tujuan ingin memusnahkan kebenaran, ingin memenangkan kebatilan. Kalau kita debatnya untuk mendakwahi manusia, boleh. Maka urut-urutan dakwah itu di dalam surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Yang pertama, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu, jalan Allah, bil hikmah, dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan akal rasional, diajak berpikir secara sehat, secara normal. Wal mau'izah hasanah, dan peringatan nasihat yang baik. Dakwah itu tujuannya baik, caranya juga harus baik, dan yang didakwahkan adalah kebaikan. Kalau tidak bisa diterima, kalau harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau tidak bisa, harus dengan debat, maka debatlah mereka dengan cara yang baik. Nabi Ibrahim pernah debat dengan Raja Namrud tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku itu yuhyi wa yumit, dia yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Raja Namrud mengatakan, ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Membawakan narapidana yang di penjara, yang satu dibebaskan, oh itu saya hidupkan. Yang satu saya vonis mati, dieksekusi, itu saya matikan. Padahal yang dimaksud bukan seperti itu. Maka Nabi Ibrahim mendebatnya dengan cara yang lain. Udah nggak usah diurusi yang model seperti itu. Rabbuna, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang menerbitkan matahari dari timur, kalau kamu bisa terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka Raja Namrud terdiam, nggak bisa jawab lagi, nggak bisa debat lagi. Maka boleh wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang baik, yang mulia. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui orang yang sesat dari jalannya dan Maha mengetahui orang yang mendapat petunjuk. Bahkan kepada ahli kitab dalam surat Al-Ankabut ayat 46, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian debat ahli kitab itu kecuali dengan cara yang baik. Harus ada aturannya. Illal ladzina dzalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Wa qulu, apa yang kita dakwahkan kepada mereka? Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahana wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah kepada mereka tentang billadzi unzila ilaina, yang telah kami diturunkan kepada kami,
dan diturunkan kepadamu Al-Quran, Taurat, itu berasal dari Tuhan yang sama. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru ayat keempat. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru. Tidak ada yang mendebat ayat-ayat Allah kecuali hanya orang-orang kafir. Mendebatnya ingin menghilangkan kebenaran, ingin menolak kebenaran. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Janganlah engkau terpedaya, terpesona, tertipu, kagum dengan keberhasilan mereka di penjuru negeri. Sekarang misalnya orang-orang kafir menguasai negara-negara yang kuat, menguasai dunia ini. Negara-negara adik kuasa, negara-negara Eropa menguasai. Bahkan Israel yang kecil itu bisa dengan seenaknya menyiksa, membunuh, membantai orang Islam tanpa ada yang berani melawannya. Israel itu kalau nggak usah jauh-jauh, penduduk Saudi sama Turki saja turun semua ke Israel, habis Israel, nggak ada apa-apanya. Jumlah pesawat tempurnya Israel dibanding pesawatnya Turki dan Saudi nggak ada sepertiganya. Kalau memang mau perang-perangan ansur-ansuran, habis Israel. Tapi kenapa mereka bisa semena-mena seperti itu terhadap umat Islam? Jangan terpedaya terhadap keberhasilan mereka dalam hal dunia di banyak negara-negara, dan itu berlaku. Dulu Abraha nggak ada yang bisa melawan, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah berkehendak lain, hancur sehancur-hancurnya Abraha dan pasukan, kalau Allah berkehendak. Berikutnya contoh kaum-kaum yang membangkang terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuduhu wa jadalu bil batili liyudkhidu bihil haqqa fa akhadtuhum fa kaifa kana nakir. Ini umat-umat terdahulu dan telah mendustakan sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Quraisy. Kaum Nuhin, kaum Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Berarti yang didakwahi dari nenek moyangnya, kakeknya, buyutnya, canggahnya sampai ke bawah, ganti generasi ke generasi. 950 tahun kan sudah bergenerasi, berganti-ganti. Semuanya nggak ada yang mau beriman kecuali sedikit saja. Wal ahzab, dan orang-orang yang golongan-golongan yang membangkang, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Shalih, mim ba'dim, setelah kaumnya Nabi Nuh, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab dengan banjir, diadab, dibalikkan bumi, yang atas di bawah, yang bawah di atas, dihujani dengan batu, ada dengan teriakan topan yang 7 hari 7 malam, hancur semuanya. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuduhu, dan setiap umat yang didatangi para nabi dan rasul itu selalu berusaha ingin menangkap nabinya, ingin dibunuh. Wajadalu bil batil, dan mereka mendebatnya dengan cara yang batil, liyudhidu bil haq, untuk mengalahkan kebenaran, untuk menunjukkan kebatilan mereka. Fa akhadtuhum, maka aku adab mereka total, semuanya habis. Fa kaifa kana iqab, bagaimana dengan adabku itu? Enggak akan terperi. Habis ini. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.